Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SD Ibu Halimatus Sa'diyah SPD SD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Prapaklor beserta karyawan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah serta inayahnya, sehingga pada hari ini Rabu 5 Juni 2024 kita dapat dipertemukan di ruangan ini dalam keadaan sehat. Perkenalkanlah, saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara diseminasi budaya positif oleh Ibu Halimatus Sa'diyah CGP Angkatan 10 Kabupaten Purworejo. Susunan acara sebagai berikut: 1. Pembukaan. 2. Sambutan kepala sekolah yang akan diwakili oleh guru senior. 3. Paparan diseminasi budaya positif. 4. Refleksi. Dan yang terakhir, penutup. Mengingat waktu sudah mulai siang, marilah kita mulai acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan acara yang kedua, yaitu sambutan kepala sekolah yang akan diwakili oleh guru senior. Kepada Ibu Sri Muniati SPDI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Kepada Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Prapaklor, SDN Prapaklor, Bu Halimatus Sa'diyah SPD SD, kepada Bapak Ibu Guru SD Prapaklor, juga kepada calon guru penggerak Ibu Halimatus Sa'diyah SPD SD yang saya hormati juga. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi budaya positif dengan tiada halangan apapun. Sebagai ungkapan rasa syukur kita, marilah kita bersama-sama mengucapkan kalimat tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, kami atas nama Kepala Sekolah SDN Prapaklor sangat mendukung adanya program ini, yaitu diseminasi budaya positif. Dan kami mengharap program-program yang lainnya yang akan lebih baik. Semoga dengan kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa diterapkan di siswa ini. Di SD kita ini baru ada satu calon guru penggerak, yaitu Bu Halimatus Sa'diyah. Saya harapkan untuk yang muda-muda ini, terutama yang muda-muda, untuk bisa mengikuti jejaknya Bu Halimatus Sa'diyah, yaitu dengan adanya diadakan oleh Kementerian Pendidikan. Itu yang saya harapkan. Tentunya lebih semangat lagi, apalagi dalam era seperti ini yang era globalisasi. Kepada Ibu Halimatus Sa'diyah, saya ucapkan selamat untuk mengikuti kegiatan guru penggerak, dan
kepada Bapak Ibu Guru kali ini, selamat mengikuti kegiatan diseminasi ini. Semoga lancar dan membawa manfaat untuk kita semua, yaitu untuk SD Prapaklor ini lebih maju. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya aturkan kembali. Melanjutkan acara yang ketiga, yaitu paparan diseminasi budaya positif kepada Ibu Halimatus Sa'diyah, SPD SD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 5 Juni tahun 2024, kita semua bisa berkumpul di ruangan perpustakaan SD Negeri Prapaklor dalam rangka mengikuti diseminasi budaya positif yang akan saya paparkan sebagai salah satu tugas calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Purworejo. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri Prapaklor yang sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif ini. Semoga acara bisa berjalan lancar dari awal hingga akhir nanti. Langsung saja ya Bapak Ibu, kita mulai paparan dari diseminasi budaya positif. Terlebih dahulu akan saya perkenalkan untuk saya sendiri, Halimatus Sa'diyah, CGP Angkatan 10. Kemudian sebagai fasilitator saya itu adalah Bapak Galih Purnama MPD, dan pengajar praktik adalah Ibu Yenti Setiawati. Kemudian tujuan utama dari diadakannya diseminasi budaya positif itu apa? Tujuannya adalah menciptakan lingkungan di mana setiap individu merasa diterima, didukung dan dihargai. Melalui upaya ini diharapkan dapat mengurangi insiden perilaku negatif, meningkatkan kesejahteraan siswa dan menciptakan fondasi yang kokoh untuk pembelajaran yang efektif. Sebagai awal ini ada pertanyaan pemantik. Jadi Bapak Ibu Guru setuju apa tidak bila mana satu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan tiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nanti kalau kita sudah mengikuti diseminasi, kita bisa menjawab ini setuju apa tidak. Dalam budaya positif ini adalah materi yang saya dapatkan pada modul 1.4. Jadi modul 1.4 itu tentang konsep inti budaya positif, terdiri dari yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, yang ketiga kebudayaan dasar manusia, keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol guru, keenam keyakinan kelas, dan ketujuh segitiga restitusi. Untuk yang pertama kita bahas ini pembelajaran dengan paradigma baru. Itu adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila.
Nah, sebagai dimensi profil pelajar Pancasila itu kita harapkan siswa itu seperti apa Bapak Ibu? Itu ada 6 ya. Yang pertama, siswa yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada mandiri. Kemudian ada bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Terus ini ada perubahan paradigma teori kontrol. Jadi ilusi kontrol bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Ilusi yang kedua bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini ilusi kontrolnya. Menurut William Glasser, ini membantu kita mengenali 4 ilusi kontrol yang mungkin kita yakini. Jadi yang pertama tadi ilusi kontrol, guru dapat mengontrol murid. Padahal kenyataannya apa? Murid mempunyai hak memilih. Guru tidak bisa memaksakan kehendak kepada murid dan guru tidak punya kontrol penuh terhadap murid. Jadi ini guru dapat mengontrol murid adalah hanya ilusi kontrol, karena kenyataannya adalah murid itu mempunyai hak memilih dan tidak punya kontrol terhadap murid. Guru tidak punya kontrol terhadap murid, ini kenyataannya. Kemudian yang berikutnya, semua bujukan penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kenyataannya adalah bujukan adalah salah satu bentuk kontrol. Yang kedua, murid mempunyai hak untuk menolak bujukan kita. Terus berikutnya, murid bisa tergantung pada pendapat dan bujukan kita. Terus tadi lagi nih, kritik dan membuat orang merasa bersalah, kita menguatkan orang tersebut. Kenyataannya adalah menyenangkan murid dan membuat kritik tidak menguatkan tetapi melemahkan. Murid mempunyai persepsi negatif akan dirinya, adanya krisis identitas atau identitas gagal pada murid. Ini tadi ilusi kontrol yang keempat, orang dewasa punya hak untuk memaksa. Ini betul apa tidak? Orang dewasa punya hak untuk memaksa. Kenyataannya adalah orang dewasa tidak bisa mengontrol murid. Perilaku memaksa tidak akan efektif pada jangka waktu yang lama. Murid dapat memberontak sewaktu-waktu. Jadi mungkin seketika itu dia manut, tapi sebenarnya dia akan memberontak. Yang berikutnya adalah memaksakan kehendak hanya akan menyebabkan permusuhan antara murid dan guru. Ini untuk ilusi kontrol, orang dewasa punya hak untuk memaksa, itu kenyataannya tidak bisa nih Bapak Ibu ya. Nah, ini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Untuk stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Itu sebenarnya tidak hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Terus ini saya bisa mengontrol orang lain. Teori pilihannya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian metode berpikir menang kalah. Ini teori kontrolnya adalah metode berpikir menang-menang. Kemudian untuk materi yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin positif ini adalah pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis,
mandiri dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebijakan, nilai-nilai kebajikan universal. Ini bahwa yang pertama adalah setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Jadi ketika anak didik kita itu ada yang berbuat sesuatu, entah itu baik atau buruk, sebenarnya mereka memiliki tujuan. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Motivasi intrinsik itu yang timbul dari dalam. Kalau yang ekstrinsik yang dari luar. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang tadi terdiri dari 6 dimensi. Ada beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini kalau menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat perintah diri sendiri. Nah, yang ketiga ini adalah materi kebutuhan dasar manusia. Jadi sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan itu disebut sebagai kebutuhan dasar. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Apa saja sih kebutuhan dasar manusia itu? Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup itu berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan kesehatan, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ini termasuk rasa dipedulikan, berbagi, kemudian kerjasama dan menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga ini penguasaan. Penguasaan itu terdiri dari harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Yang keempat ini ada kebebasan, ini ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Sedangkan kebutuhan dasar manusia yang kelima itu adalah kesenangan, bermain, humor, antusias dan tertawa. Selanjutnya yang keempat ini ada motivasi perilaku manusia. Jadi ketika anak-anak ataupun kita melakukan sesuatu itu sebenarnya ada motivasinya. Yang pertama karena hukuman. Hukuman ini biasanya tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, kemudian bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Untuk konsekuensi ini terencana, disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Yang ketiga ada restitusi. Ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini adalah yang motivasi perilaku manusia untuk restitusi. Nah, ini perbedaan, apa sih bedanya antara hukuman dan konsekuensi? Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau yang konsekuensi itu tidak menyakitkan, tapi memang harus terjadi. Kemudian ini membuat anak sakit, walaupun fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Jadi nanti kalau anak yang terkena hukuman itu biasanya akan terekam terus di dalam pikiran si anak. Trauma. Ya, terus ini kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka pendek. Kalau hukuman kan waktunya lama.
Jadi ketika kita menghukum anak itu ya harus hati-hati karena mereka akan merekam itu sampai jangka waktu lama. Terus ini hukuman itu anak membenci kedisiplinan, anak menghargai kedisiplinan. Hukuman bersifat paksaan. Kalau yang ini konsekuensi adalah stimulus atau tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, ini mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi itu konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, ya nggak bakalan ngaku biasanya anaknya. Kalau ini anak belajar untuk mematuhi peraturan. Ini hukuman itu nanti mengakibatkan marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ini kalau anak nanti menerima hukuman ini akibatnya. Kemudian kalau konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Nah ini Bapak Ibu, kalau ada tindakan guru yang seperti ini kira-kira termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Saya tidak akan terlambat lagi. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat lagi di sekolah. Coba Bapak Ibu nanti dipikirkan ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Dengan tadi melihat perbedaan hukuman dan konsekuensi, ini nanti kita bisa memilah. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi karena sudah membuat kesalahan, kertas temannya itu dicoret-coret, akhirnya anak tersebut menggantinya. Selanjutnya ini membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, ini jawabannya ada di sini Bapak Ibu. Ini termasuk hukuman kalau yang mencatat 100 kali di dalam buku karena dia terlambat. Ini hukuman. Nanti akibatnya seperti tadi itu. Kemudian ini lari mengelilingi lapangan basket, itu juga hukuman. Ini diminta push up karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini hukuman. Kemudian ini menggantikan kertas tugas teman yang dicoret, ini konsekuensi. Karena dia sudah mencoret-coret, berarti artinya konsekuensinya dia harus mengganti kertas tugas temannya. Terus ini karena sudah menyenggol, kemudian airnya tumpah, berarti dia juga harus membersihkan. Ini konsekuensi. Terus ini murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini adalah hukuman. Kalau yang ini konsekuensi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Karena ini kan antara lari karena dia terlambat PJOK, ini berarti konsekuensi. Untuk materi yang kelima ini ada posisi kontrol. Posisi kontrol kita sebagai guru yang pertama sebagai penghukum. Nanti kita setelah mendengarkan materi ini kita bisa refleksi atau yang sudah terjadi dulu itu sebenarnya yang kita lakukan itu kita sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Nah ini 5 posisi kontrol. Kalau yang penghukum ini guru menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau pembuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu seperti ini, ibu kecewa dan sebagainya. Kalau sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Pemantau ini menghitung dan mengukur. Kalau manajer ini mengajukan
pertanyaan-pertanyaan. Ini guru berkata, kalau sebagai penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Jadi ada ancaman di sini. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah, kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali. Kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Ini kata-kata seperti dengan temannya sendiri. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu gitu. Kalau yang memantau itu apa peraturannya? Kalau manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Ini di sini sudah banyak disampaikan hasilnya. Kalau sebagai penghukum itu anak akan memberontak, menyalahkan orang lain, terus berbohong. Kalau pembuat rasa bersalah, ini anak akan menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Sebagai teman, ketergantungan karena merasa mungkin, wah guru baik sama saya, kita bisa curhat, terus akhirnya anak ketergantungan. Kalau sebagai pemantau ini bisa menyelesaikan ini bila diawasi. Ini, nek kok diawasi dia. Lah, sebagai manajer ini murid akan menguatkan pribadinya. Kaitannya dengan dunia berkualitas, kemudian murid berkata, kalau yang penghukum biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah itu biasanya kalau kita bertindak sebagai penghukum, anak di belakang mungkin akan berkata seperti ini. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah, maafkan saya. Nah teman saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Kemudian ini berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Kalau yang manajer, ini bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Dampaknya terhadap murid, ini penghukum, dia akan mengulangi kesalahan. Mengulangi kesalahan. Kalau yang pembuat rasa bersalah, mati kan? Pembuat rasa bersalah ini merasa rendah diri, kemudian teman lemah, tidak mandiri, dan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kemudian kalau manajer mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Ini ada pernyataan-pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini yang membuat siapa? Adalah pembuat orang merasa bersalah. Biasanya mengatakan seperti itu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kemudian kalau yang mengatakan itu guru sebagai penghukum, dia akan mengatakan kamu tidak pernah benar melakukannya. Kalau guru sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu bapak. Kemudian pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini seperti diiming-imingi. Kalau manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini sebagai penghukum juga masih, ini kamu selalu yang paling terakhir. Coba Bapak Ibu merasakan apa yang pernah Bapak Ibu lakukan terhadap anak didik kita. Kira-kira kita sudah berbuat sebagai apa di sini terhadap anak didik kita? Kemudian ini contoh lagi penerapan 5 posisi kontrol guru ketika ada kasus murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Sebagai penghukum, anak disuruh berdiri di depan kelas dengan sebelah kaki. Ini penghukum. Saya percaya kalau sekarang sudah tidak ada ini. Ya, Bapak Ibu guru tidak ada yang melakukan seperti ini. Kemudian kalau yang guru sebagai pembuat merasa bersalah, dia akan mengatakan kesekian kali ibu sudah ingatkan, kamu senang ya melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini. Sebagai teman, ini ayo dong
mengerjakan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai kita main game. Nah ini guru sebagai teman. Kalau ini guru sebagai pemantau, kamu melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Kalau sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Keyakinan sekolah apa yang kamu langgar dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya. Nah, ini ada sebuah video Bapak Ibu, mau disimak sebentar. Oh, enggak muter ya, Pak? Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu kok senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang. Ini sebagai guru, posisinya sebagai teman. Contohnya. Akibatnya kalau kita melakukan ini nanti anak-anak tetap gantungan. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang,
tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Berikutnya sebagai pemantau, guru sebagai pemantau. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, demikian Bapak Ibu video tentang posisi kontrol guru. Tadi sudah disebutkan ada 5 posisi kontrol. Setelah kita menyaksikan video tersebut, kira-kira yang paling bagus ketika kita memposisikan diri kita terhadap anak didik kita itu yang mana Bapak Ibu? Yang pertama sudah tidak relevan ya sebagai penghukum. Nah ini ketika ada seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kira-kira posisi kontrol kita sebagai apa? Ketika ada murid yang melakukan kesalahan dan kita mengatakan ini. Nama Bapak Ibu, wau pun meresani video. Nama Pak Roni sebagai apa? Nah ini sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian lagi, nah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Ini adalah sebagai menghukum.
Terus lagi, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Ya, pinter Pak Pak Loni. Berarti tadi sudah menyaksikan video dan sudah meresapi materinya alhamdulillah. Nah, ini sebagai manajer. Kalau ini, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Sebagai apa? Iya, sebagai teman. Betul Bu Jawi. Sip. Nah, sebagai teman ini. Kemudian kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Konsekuensi sebagai apa? Sebagai pemantau. Nah, terus ini yang keenam, tadi itu 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Untuk selanjutnya adalah materi keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini guru bersama murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan siswa. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi sekarang ini memang ini keyakinan kelas. Mengapa bukan peraturan? Yang pertama, mengapa kita ini sebagai contoh, kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Mengapa kita memiliki peraturan 3 meter, menggunakan masker, mencuci tangan? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik itu kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi ini keyakinan itu sesuatu yang diyakini, sesuatu yang kita yakini dan kita diharapkan bisa bertanggung jawab. Ini motivasi intrinsik. Kalau yang peraturan itu kan dari luar. Jadi ketika kita melaksanakan ini tentunya ada tujuan. Kalau yang intrinsik itu kita sudah latihan bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita tuliskan, sudah menjadi kesepakatan kita bersama. Nah ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini peraturan ini apa, termasuk apa? Nah ini tanggung jawab kan. Kalau dibuat keyakinan kelas ini adalah tanggung jawab. Kalau peraturan selalu kembalikan ke buku ke tempatnya. Jadi keyakinan kelas itu dibuat dengan menggunakan kalimat positif. Misalkan saja dilarang buang sampah sembarangan. Jadi kita rubah menjadi keyakinan kelas harus menjaga kebersihan kelas. Kemudian terlambat datang ke sekolah kita ganti menjadi datang tepat waktu. Kemudian ini dilarang mengganggu orang lain, itu diganti menjadi menghormati orang lain. Sebenarnya ini tujuannya kan sama, cuma ketika ini jadi keyakinan kelas itu dengan kalimat-kalimat positif didengar itu lebih nyaman di telinga. Kemudian anak-anak juga nantinya lebih bertanggung jawab dengan ini yang kita yakini sebagai yang kita yakini dan sudah disepakati di dalam kelas. Contohnya lagi dilarang melakukan kekerasan. Nah ini keyakinan kelasnya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, itu adalah kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, ini tentang keselamatan dan keamanan. Nah ini contoh penerapan keyakinan kelas. Kemarin saya coba membuat kesepakatan di kelas 5. Jadi tujuannya biar melatih disiplin dan anak-anak bertanggung jawab terhadap apa yang mereka tulis.
Itu tadi Bapak Ibu contoh penerapan keyakinan kelas. Jadi kemarin saya sudah mencoba menerapkannya di kelas 5. Untuk selanjutnya ini budaya positif yang ketujuh. Ini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini membantu murid memiliki tujuan disiplin positif dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Jadi ketika ada siswa kita yang melakukan kesalahan itu penyelesaiannya melalui ini segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, ini menstabilkan identitas itu kita menyatakan bahwa perbuatan salah itu manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, kemudian kamu berhak merasa begitu. Ini menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Bapak Ibu guru bisa mengatakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Berikutnya adalah menanyakan keyakinan kelas. Ketika anak melanggar, itu tadi lewat 2 langkah. Kemudian yang ketiga ini menanyakan keyakinan, apa keyakinan kelas kita, nilai apa yang sudah kita sepakati dan kita langgar, seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu, kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa. Ini sebagai contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi ini kasusnya adalah ada anak kelas 5 tapi sering makanannya diambil oleh temannya, dan si anak ini, Siva ini marah kepada temannya yang telah mengambil makanannya. Akhirnya dipanggil ke ruang guru, kemudian kita tanyakan. Wajar saja kalau ibu sudah pasti akan marah jika ada di posisi kamu. Lalu kamu melakukan apa pada mereka? Mengapa kamu marah? Ya, ibu juga maklum sih, dan ibu
Bapak Ibu, contoh penerapan segitiga restitusi ketika anak sudah melakukan kesalahan, jadi kita tidak boleh serta-merta langsung menghukum atau memarahinya. Kita harus panggil anak tersebut, kemudian melalui tahapan segitiga restitusi itu kita cari solusinya bersama-sama. Bapak Ibu yang saya hormati, itu tadi paparan dari saya ulas sedikit. Jadi untuk budaya positif itu ada 7 ya tadi yang sudah kita pelajari. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Demikian, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pembawa acara. Lanjutkan acara yang keempat, yaitu refleksi yang akan disampaikan oleh Pak Salam dan Bu Nita. Pada Pak Salam dan Bu Nita disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Dengan mengikuti kegiatan ini, saya sangat tertarik dan senang. Menjadi tambahan ilmu buat saya, yang tambahan ilmu tersebut sangat bermanfaat untuk kegiatan belajar mengajar saya ke depannya. Budaya positif merupakan pembiasaan yang bernilai positif, yang di dalamnya mengandung suatu kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Ini perlu dibangun untuk suatu lingkungan belajar agar tercapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Juga dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri murid untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab, berbudi pekerti, serta berakhlak mulia. Demikian refleksi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Paklor serta Bapak Ibu guru semuanya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Izinkan saya merefleksi kegiatan hari ini. Yang pertama, pengalaman saya pada diseminasi budaya positif ini sangat menarik isi kegiatannya. Perasaan saya tentunya sangat senang karena saya menjadi tahu bagaimana caranya untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi pada siswa kita dengan baik. Hal-hal yang saya temukan ternyata kita bisa menyelesaikan masalah dengan menggali dari siswa kita sendiri. Seperti itu salah satunya melaksanakan segitiga restitusi. Demikian refleksi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan acara yang terakhir, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku sebagai pembawa acara mohon maaf yang setulus-tulusnya bila dalam menyampaikan susunan acara banyak kesalahan dan kekurangan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
keyakinan kelas itu adalah kita nanti yang membuat sendiri dengan kalimat-kalimat positif, dan diharapkan nanti karena yang membuat itu kalian sendiri, jadi nanti kalian melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Misalkan, jadi keyakinan kelas ini nanti melatih kedisiplinan anak-anak. Peraturan apa saja yang nanti kita sepakati, nanti harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Misalkan, seperti kemarin pernah Ibu singgung, keyakinan kelas itu dibuat dengan kata-kata yang positif. Misalkan apa? Jangan membuang sampah sembarangan, tapi kita ganti dengan menjaga kebersihan kelas. Dan jangan terlambat, kita ganti dengan datang tepat waktu. Nanti silakan masing-masing dari kalian menuliskan di kertas yang Ibu bagikan apa saja kira-kira keyakinan kelas yang akan kita sepakati bersama. Nanti masing-masing menulis ya. Di sini saya bagi. Bisa ditambahkan satu di situ. Terus nanti yang sudah selesai silakan. Ya. Bisa jujur, kemudian apa lagi kemarin menjaga keamanan kelas, kemudian saling menyayangi, menghormati guru, kemudian memperhatikan semua penjelasan dari bu guru. Ya. Silakan ditulis. Nanti kalian tempelkan di papan keyakinan kelas. Ya bisa yang sudah selesai bisa langsung ditempel. Nanti kita sepakati bersama. Nanti kita seleksi yang sama berarti. Ya, bebas. Yang lagi ya. Sama kalian ya? Ayo silakan yang apa? Nanti Ibu seleksi. Sudah semuanya? Kalau yang sudah boleh kembali ke sudah semuanya? Nah, kita seleksi bareng-bareng ya. Saling tolong-menolong, setuju tidak? Saling tolong-menolong, saling bekerja sama. Cocok? Bekerja samanya di dalam piket kelas, bukan dalam ulangan harian, tapi dalam piket kelas kalian bekerja sama. Bisa disepakati? Ya, kemudian menghormati guru. Menghormati guru, masuk kelas tepat waktu, bisa? Ya, masuk kelas tepat waktu, menghargai guru dan teman-teman. Ini tadi ada sendiri yang menghargai guru. Piket datang lebih awal, bisa? Menghormati guru. Ini menghormati guru. Kemudian menjaga keamanan dan kedamaian kelas. Setuju? Setuju ya? Memperhatikan penjelasan guru. Ketika guru menjelaskan, kalian harus memperhatikan. Tidak bicara sendiri.
menjaga ketentraman kelas. Tadi ada ini kedamaian, udah ada, datang tepat waktu. Datang tepat waktu, sudah ada, menghormati guru sudah, menaati peraturan sekolah. Menaati peraturan sekolah itu contohnya apa? Misalkan untuk seragam, hari ini seragamnya merah putih, jadi kita harus menaati. Kemudian hari Jumat itu pramuka, menghormati guru, ini menghormati guru juga sama. Menjaga kebersihan, tapi sudah ada belum menjaga kebersihan? Belum ada. Mau pakai seragam lengkap, ini sama dengan peraturan, keluar masuk kelas harus izin. Bisa ya? Jadi kalian tidak boleh asal ketika ada bapak ibu guru di depan kelas, kalian mau ke toilet atau mau ke belakang itu harus izin. Kemudian ini menghormati guru sudah datang tepat waktu. Sudah ada, berarti ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 keyakinan kelas yang harus kita sepakati dan itu nanti harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Karena ini yang membuat siapa? Kalian sendiri kan? Ya, yang pertama saling tolong-menolong. Dengarkan. Kemudian saling bekerja sama dalam tingkat kelas, menghormati guru, masuk kelas tepat waktu, kemudian piket datang lebih awal, jujur, memperhatikan penjelasan guru, saling menjaga keamanan kelas, terus mendengarkan guru saat sedang menjelaskan, kemudian menaati peraturan sekolah, kemudian keluar masuk kelas harus izin. Jadi demikian ada berapa tadi? 4, ada 13 keyakinan kelas yang harus kita laksanakan. Kita sepakati apa ada yang saya tidak setuju Bu kalau harus menjaga kebersihan kelas misalkan. Sudah ya? Jadi semuanya setuju. Tadi mendengarkan 13 keyakinan kelas yang kita buat, ya kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Demikian anak-anak, mudah-mudahan dengan adanya keyakinan kelas ini, nanti kelas kita akan lebih tertib, kalian akan